Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I ingin mempresentasikan social learning teori, yang dimana saya sendiri Raffi Aziz Risaf Saya Naufal dan, Ahmad dan Maulana. ada kawan saya Naufal Ahmad Maulana dan Faris. Nah, selanjutnya ada latar belakang dari teori ini, yaitu teori pembelajaran sosial diperkenalkan oleh Albert Bandura pada tahun 77 yang mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan, peniruan, dan pemodelan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perhatian, motivasi, sikap, dan emosi. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial Bandura. Menurut social learning teori Bandura, kita belajar dari berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial. Kita mengamati, mengasimilasi, dan meniru perilaku orang lain ketika menyaksikan pengalaman positif atau bermanfaat. Menurut Nabavi 2012. Bandura setuju dengan teori pembelajaran behavioris, pengkondisian klasik, dan pengkondisian operan. Namun, yang terpenting menambahkan hal berikut. Proses mediasi di antara rangsangan dan respon. Akibatnya, faktor lingkungan dan kognitif bergabung untuk mempengaruhi pembelajaran dan perilaku manusia. Selanjutnya ada faktor sosial pendapat Bandura. Menurut teori pembelajaran sosial ada 4 faktor utama dalam pembelajaran. Yang pertama ada perhatian. Agar pembelajaran dapat jadi, seseorang harus memperhatikan. Jika mereka terganggu atau tidak mampu memasukkan informasi dari lingkungan, maka pembelajaran tidak akan terjadi. Yang kedua ada retensi. Informasi harus disimpan dalam memori, yaitu retensi. Yang ketiga ada reproduksi. Kemampuan untuk melakukan hal yang diamati tidak selalu memungkinkan. Setiap orang memiliki keterbatasan dan mungkin memerlukan latihan untuk memproduksi tindakan yang telah mereka amati. Yang keempat, ada motivasi. Seseorang harus termotivasi untuk melakukan perilaku yang diamati. Motivasi dapat datang dari keinginan akan imbalan atau menghindari hukuman. Nah, selanjutnya ada tahapan teori diagram, yang dimana di sini ada teori pembelajaran sosial Bandura yang memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana seseorang belajar melalui observasi dan pemodelan. Dan ada proses kognitif sangatlah penting, karena pelajar harus memahami dan menginternalisasikan apa yang mereka lihat untuk memproduksi perilaku tersebut. Pemrosesan psikologis diperlukan untuk mencocokkan kognisis dan perilaku antara observasi dan kinerja. Nah, di sini ada tahapan teori diagram. Mewakili 3 tema, yaitu konsep dasar SLT yang berhubungan, faktor lingkungan, pribadi, dan perilaku. Di sini terdapat gambarnya dari social learning teori tersebut. Pemrosesan SLT menyarankan agar tidak belajar satu sama lain sepanjang hidup. Kita melalui proses berikut. Yang pertama, observasi. Kita mengamati perilaku orang lain. Yang kedua yaitu imitasi. Setelah observasi, kita mengasimilasi dan meniru perilaku yang diamati. Yang terakhir yaitu menjadi model. Kita lebih cenderung meniru perilaku yang dicontohkan oleh orang-orang yang kita anggap mirip dengan kita. Selanjutnya ada konsep dasar dari SLT itu sendiri. Meskipun ada beberapa konsep penting untuk memahami SLT, berikut ini adalah konsep dasarnya dari Nabavi 2012. Yang pertama ada orang belajar melalui observasi. Yang kedua ada penguatan dan hukuman memiliki efek tidak langsung terhadap perilaku dan pembelajaran. Yang ketiga ada faktor kognitif berkontribusi terhadap diperoleh atau tidaknya suatu perilaku. Yang keempat, pembelajaran melibatkan pemodelan, namun tidak memerlukan perubahan perilaku. Nah, selanjutnya ada konsep dasar SLT, yang dimana penguatan dan hukuman. Baik penguatan maupun hukuman merupakan faktor penting dalam motivasi pengamat untuk meniru perilaku yang telah mereka lihat pada Nabavi 2012. Nah, di sini ada tiga faktor yang dimana yang pertama itu kedua faktor tersebut secara tidak langsung berdampak pada pembelajaran.
atau namun bukan satu-satunya penyebab. Nah, yang kedua yaitu ada faktor tersebut mempengaruhi sejauh mana orang pengamat menunjukkan perilaku yang dipelajari. Nah, yang ketiga adalah harapan akan menguatkan mempengaruhi proses kognitif seperti perhatian dan pembelajaran. Dan selanjutnya ada konsep dasar SLT itu sendiri, yaitu pemodelan dan panutan. Menunjukkan bahwa manusia mempelajari dan meniru perilaku yang diamati pada orang lain. Orang yang diamati disebut model, dan proses belajar disebut pemodelan. Bandura mengidentifikasi tiga tipe model dasar yang terlibat dalam pembelajaran observasional. Yang pertama yaitu model hidup. Seorang individu diamati sedang memerankan atau memperlihatkan perilakunya. Yang kedua yaitu ada model instruksi verbal. Perilaku yang dijelaskan atau dideskripsikan. Yang terakhir yaitu ada model simbolik. Karakter nyata atau fiksi menampilkan perilaku online, di TV, di buku, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari SLT itu. Yang pertama ada eksperimen dan studi yang menarik. SLT telah dipelajari melalui beberapa penelitian menarik dan berkesan, antara lain eksperimen boneka Bobo. Pada tahun 1973, Bandura mulai memahami peran modeling dalam pembelajaran dan agresi. Untuk menguji hipotesis bahwa penerimaan berperan besar dalam perilaku, ia menciptakan situasi di mana anak-anak berusia antara 3 dan 5 tahun menyaksikan orang dewasa bertindak agresif terhadap boneka plastik besar yang dikenal sebagai boneka Bobo. Ketika dibiarkan bermain dengan boneka itu sendiri, anak-anak tersebut menunjukkan agresi hingga tingkat yang sesuai dengan adegan yang mereka saksikan. Selanjutnya, ketika peneliti melepaskan mainan, mereka mengamati tingkat agresi pada anak-anak yang frustasi. Bandura menemukan bahwa anak-anak yang pernah menyaksikan perilaku agresif tersebut lebih besar kemungkinan untuk menampilkannya sendiri. Namun, Bandura mengidentifikasi bahwa perolehan perilaku agresif tidak serta-merta berarti anak akan meniru apa yang melihatnya. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh SLT, ya di mana ada tren media sosial. Contoh teori pembelajaran sosial yang lebih modern terjadi di media sosial di seluruh dunia. Pertama, yaitu seseorang melakukan semacam trik menarik dan memposting video dirinya sedang melakukannya. Misalnya, mungkin seseorang membuka tutup botol air dengan melakukan tendangan memutar tutupnya dan membuatnya terlepas. Itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Anda harus mengayunkan kaki Anda dengan tepat dan menyentuh tutupnya secukupnya hingga membuatnya berputar. Namun tidak terlalu keras hingga menjatuhkan botolnya. Setelah videonya beredar di internet, akan ada banyak sekali orang, bahkan selebritis yang melakukan trik yang sama dan memposting video yang membuktikan bahwa mereka juga bisa melakukannya. Contoh, sempurna pembelajaran dan memproduksi perilaku dengan mengamati. Sekian dari kelompok I. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.